kembali bersama saya Gusnya Katika di acara Seputar Nusantara untuk mengabarkan berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Nusantara sore ini. Kebakaran melanda Pasar Sukaramai, Pekanbaru. Kebakaran terjadi di Pasar Sukaramai, Pekanbaru, Riau, Selasa sore, tanggal 8 Desember 2015, membuat panik pedagang yang berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Api menghanguskan kios dan toko pedagang di lantai dasar. Petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api karena terhambat kepulan asap hitam. Untuk memadamkan api, petugas berusaha menembus ruangan yang terbakar di lantai dasar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polresta Pekanbaru. Berita selanjutnya dari mancanegara. Kim Jong Nam dikabarkan meninggal dunia. Rekaman kamera pemantau di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Kamera pemantau mengungkap pembunuhan Kim Jong Nam, kakak tiri Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 13 Februari lalu. Rekaman kamera pemantau di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia yang didapat Fuji TV Jepang menunjukkan detik-detik kejadian penyerangan Kim Jong Nam, kakak tiri penguasa Korea Utara Kim Jong Un oleh dua orang perempuan. Di awal rekaman, Kim Jong Nam memasuki Terminal 2 keberangkatan Bandara Internasional Kuala Lumpur Senin 13 Februari 2017 untuk berangkat kembali ke Macau, tempat ia mengasingkan diri. Kim Jong Nam lalu menuju mesin check-in tiket pesawat otomatis dan mengantri. Saat itulah dua orang perempuan yang diidentifikasi polisi sebagai Siti Aisyah mendekati Kim dari depan dan Doan Thi Huong berbaju putih mendekat dari belakang. Doan Thi Huong membekap Kim dari belakang tepat di bagian mulutnya selama beberapa detik yang sempat mendapatkan perlawanan dari Kim Jong Nam. Kedua perempuan itu kemudian segera berbalik dan dengan tenang berjalan meninggalkan Kim yang kebingungan. Kim Jong Nam sempat mengadukan kejadian yang menimpanya ke petugas keamanan yang kemudian membawa Kim ke klinik bandara. Namun kondisi Kim dengan cepat memburuk. Petugas membawanya ke rumah sakit Kuala Lumpur, namun meninggal dunia dalam perjalanan. Hingga kini, jenazah Kim Jong Nam masih berada di Kuala Lumpur. Pemerintah Malaysia menyatakan telah melakukan otopsi dan telah menangkap 4 orang tersangka berkewarganegaraan Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Korea Utara. Dan masih memburu 4 lainnya yang berkewarganegaraan Korea Utara. Pemerintah Korea Utara sendiri menentang penyelidikan tersebut dan meminta jenazah Kim Jong Nam segera diserahkan ke pemerintah Korea Utara. Berita selanjutnya, karena soal bocor, UN akan diulang. Dengan bocornya soal UN atau Ujian Nasional bagi tingkat menengah pertama yang akan dilaksanakan pada Rabu 22 Mei 2015, menjadi berita yang besar untuk pelaksanaan ujian nasional tahun ini. Menteri Pendidikan Anies Baswedan pun menyatakan jika pelaku pembocoran dari soal ujian tengah diselidiki. Ia juga menyatakan jika pelaku yang membocorkan soal ujian tersebut akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan pasal yang berlaku. Dari beberapa hasil verifikasi yang sudah dilaksanakan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbank, Kemendikbud atau Puspendik, sudah ditemukan sekitar 30 booklet soal dari sebanyak 11.735 yang telah diunggah ke internet adalah ilegal. Setelah memperoleh adanya laporan tersebut, Menteri Pendidikan pun segera melakukan berbagai koordinasi dengan Menteri Komunikasi dan juga Informasi untuk melakukan pemblokiran pada tautan yang ada di Google yang telah berisi konten ilegal tersebut. Kerjasama yang dilakukan pun turut melibatkan pihak Google dalam upaya memaksimalkan pemblokasi seluruh konten soal ujian ilegal tersebut. Diduga kuat soal ujian nasional yang bocor tersebut melibatkan oknum dari pihak-pihak percetakan negara yang telah ditunjuk secara langsung untuk mencetak seluruh soal-soal untuk ujian nasional. Upaya penggeledahan pun sudah dilakukan secara internal dari pihak percetakan untuk dapat mengetahui siapa sebenarnya di balik peristiwa pembocoran soal ujian nasional. Dengan peristiwa bocornya soal ujian nasional tersebut, tentu masih menjadi hal yang dipertimbangkan oleh Menteri Pendidikan untuk melakukan kembali ujian ulang atau tidak. Demikian berita ini menutup acara Seputar Nusantara sore ini.
Saya Busnya Katika mengucapkan terima kasih.